내가 대통령이면 그 인간 훈장을 주거나 총살시켜버렸을 거야. Halo para penonton, kembali lagi di channel Gamapra. Di sini Gamapra akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul Man of High Heels. Ceritanya ada seorang pria yang merupakan seorang detektif yang memiliki kemampuan luar biasa untuk menangkap para penjahat. Bahkan detektif tersebut sangat ditakuti oleh para mafia. Namun di balik ketangguhan yang dimiliki oleh detektif tersebut, jauh di dalam lubuk hatinya yang paling dalam, dirinya menyimpan sebuah rahasia besar. Apa itu rahasianya? Kalau begitu kita langsung saja ke cerita lengkapnya. Ji-wook, nama seorang detektif yang memiliki kemampuan luar biasa dan menjadi momok yang menakutkan bagi sebagian mafia di daerah tempat tinggalnya. Siapa yang tidak mengenal Ji-wook? Dirinya selalu berhasil menuntaskan tugasnya dalam menangkap para penjahat. Namun di balik ketangguhan yang dia miliki, ternyata dirinya menyimpan sebuah rahasia yang dia sembunyikan bertahun-tahun lamanya. Ji-wook terlahir sebagai laki-laki, namun dirinya ingin menjalani hidupnya sebagai seorang wanita. Dirinya mulai sadar dengan perasaannya sejak berada di bangku sekolah. Ji-wook mulai menyukai laki-laki dan berdandan layaknya seperti perempuan. Semasa dia sekolah, Ji-wook memiliki seorang sahabat yang juga memiliki perasaan yang sama dengan Ji-wook. Saat perasaan mereka semakin dalam, sahabatnya memilih untuk bunuh diri. Dan itulah mengapa Ji-wook mengubur keinginannya untuk menjadi seorang wanita. 왜 날 찾아왔어? Saat sahabatnya mati, dirinya merasa bersalah terhadap seorang gadis kecil yang bernama Jangmi. Jangmi adalah adik dari sahabatnya yang diam-diam telah menyukai Ji-wook sejak Ji-wook menjalin hubungan dengan abangnya. Dengan perasaan yang Ji-wook miliki, Ji-wook berusaha untuk menjaga Jangmi dan membuat Jangmi selalu berada di dekatnya. Ketika Ji-wook bertugas untuk menangkap salah satu mafia besar, dirinya mendapat bantuan dari Jangmi yang menjadi informan untuknya. 1층 홀구석 아무 표시도 안 된 방이 있어요. Setelah bertahun-tahun Ji-wook menjalani hidupnya sebagai laki-laki tangguh, dirinya sudah tidak bisa lagi menahan perasaannya untuk menjadi seorang wanita. Ji-wook memutuskan untuk berhenti menjadi detektif dan mencoba untuk menjadi seorang wanita. Namun tidak mudah bagi Ji-wook untuk merubah dirinya menjadi seorang wanita. Dirinya harus berusaha untuk memahami situasi tempat tinggalnya. 그래 여보세요. 여보세요. Ada seseorang yang telah menjadi transgender yang membantu Ji-wook dalam merubah penampilannya. Orang tersebutlah yang membuat Ji-wook bertekad untuk menjalani kehidupannya menjadi seorang wanita. Kemudian ada ketua mafia yang merasa kagum terhadap Ji-wook. Saat gengnya bertemu dengan Ji-wook, ketua dari geng mafia tersebut terpukau dengan aksinya Ji-wook. Saat ketua mafia tersebut mengetahui bahwa Ji-wook ingin keluar dari kepolisian, ketua mafia tersebut mengajak Ji-wook untuk bergabung ke dalam gengnya. Tetapi Ji-wook yang mendapat tawaran tersebut menolaknya. Lalu ketua mafia tersebut meminta Ji-wook untuk bekerja sama demi menyelamatkan sebuah dokumen yang diinginkan oleh si ketua mafia itu. Dokumen tersebut berada di kantor polisi ketika polisi menyita barang-barang milik kakaknya yang ditangkap oleh Ji-wook. Lalu si Ji-wook pun berhasil menemukan dokumen tersebut. Ji-wook yang telah menemukan dokumen itu pun mendatangi ketua mafia tersebut. Setelah mengetahuinya, ketua mafia itu pun akan mengirimkan uang imbalan ke rekening milik Ji-wook sebagai tanda terima kasih kepada Ji-wook. Ji-wook pun menerima uang imbalan itu. Lalu ketua mafia itu pun menaruh curiga terhadap Ji-wook yang mau menerima uangnya. Kemudian Ji-wook yang telah resmi berhenti menjadi detektif dan keluar dari kepolisian, Ji-wook berniat untuk merubah hidupnya menjadi seorang wanita dengan berencana akan melakukan operasi perubahan jenis kelamin. Di sisi lain, kakak dari ketua mafia yang tertangkap oleh Ji-wook meminta adiknya untuk berbagi hukuman dengan dirinya. Namun ketua mafia itu pun menolaknya.
Dan kecurigaan terhadap Ji-wook pun terbukti bahwa Ji-wook telah menjebak ketua mafia itu agar bisa ditangkap oleh polisi. Lalu ketua mafia meminta anak buahnya untuk mencari Ji-wook dan membunuh orang-orang di sekitarnya. Dimulai dari jaksa penuntut yang ternyata si jaksa lah yang mengusulkan untuk membagi hukuman kepada adiknya yang seorang ketua mafia. Kemudian beralih ke temannya Ji-wook. Di saat telah terjadi pembunuhan terhadap seorang jaksa, ketua tim dari timnya Ji-wook yang dulu meminta temannya Ji-wook untuk mencari Ji-wook agar membantu menangkap kelompok mafia yang telah membunuh seorang jaksa. Ketika temannya Ji-wook telah berhasil menemukan Ji-wook, dirinya melihat Ji-wook yang sedang berdandan menjadi seorang wanita. Ji-wook pun mencoba menjelaskan kepada temannya. Di saat itu juga, Ji-wook memberikan sebuah bukti kiriman uang dan rekaman suara saat Ji-wook menemui ketua mafia yang telah membunuh seorang jaksa. 이렇게 못 참을 정도야? 지금까지 해온 걸 다 팽개치고 갈 정도야! Kemudian rekannya Ji-wook yang telah mengetahui jati diri dari Ji-wook merasa sangat kecewa terhadap Ji-wook. Dirinya mencoba mengungkapkan kekecewaannya kepada Ji-wook di suatu bar. Di bar itu pula tempatnya Jang-mi bekerja. Lalu Jang-mi yang melihat rekannya Ji-wook terlihat mabuk, berusaha mengantarkan rekannya Ji-wook ke rumahnya. Namun di saat rekannya Ji-wook menunggu Jang-mi yang kembali masuk ke dalam bar, rekannya Ji-wook diserang oleh kelompok mafia yang mengincar Ji-wook. Rekannya Ji-wook pun dibunuh oleh geng mafia tersebut. Lalu Jang-mi yang melihat rekannya Ji-wook telah tewas, dirinya pun diculik oleh mafia tersebut dan berada dalam bahaya. Kemudian saat Ji-wook mau berangkat untuk melakukan operasi, Ji-wook melihat berita bahwa rekannya telah dibunuh di tempat Jang-mi bekerja. Ji-wook pun mendapat telepon dari ketua mafia yang menangkap Jang-mi. Ketua mafia itu meminta Ji-wook untuk datang menyelamatkan Jang-mi. Lalu Ji-wook pun menunda rencananya untuk menyelamatkan adik dari sahabatnya dulu. Singkat cerita, Ji-wook pun berhasil datang ke tempat mafia tersebut dan membunuh satu persatu anggota geng dari mafia tersebut. Setelah Ji-wook berhasil membunuh satu persatu para anggota geng mafia, kini dirinya berhadapan langsung dengan ketua mafianya. Ji-wook yang merasa kesal dengan tindakan si ketua mafia langsung membunuh si ketua mafia. Lalu setelah Ji-wook berhasil membunuh ketua mafia itu pun dengan kemampuan terakhirnya, ternyata di dalam kelompok mafia itu ada yang telah berkhianat, yaitu asistennya si ketua mafia. Asistennya ternyata telah bekerja sama dengan kakak dari ketua mafia yang telah ditangkap oleh polisi. Kakak dari ketua mafia itu menginginkan sang adik untuk dibunuh. Dan sang asisten telah mengatur sedemikian rupa demi membunuh ketuanya. Lalu Jang-mi pun yang ditangkap oleh ketua mafia itu pun dibebaskan. Kemudian Ji-wook yang telah berhasil menyelamatkan Jang-mi akhirnya mengurungkan niatnya dan menikah dengan Jang-mi. Dirinya sadar mungkin Jang-mi adalah pengganti dari sahabatnya yang dulu bunuh diri karena dirinya. Dan itulah ending dari film ini. Oke, sekian dulu dari alur cerita filmnya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, ucapan, atau alur cerita yang gak pernah berikan. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan share video ini, atau berikan saran dan kritiknya di kolom komentar. Gak pernah pamit, sampai jumpa di video-video selanjutnya.